Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mustamin. Saya dari Lokal A3 dengan NPM 2340402039. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menjelajahi dunia pustaka. Pertama-tama saya jelaskan apa sih dunia pustaka itu. Istilah dunia pustaka mengacu pada konsep atau entitas dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan bahasa Indonesia, di mana siswa diajarkan untuk dapat menganalisis dan mengkritik teks dengan baik. Ini juga mencakup aktivitas seperti penulisan akademis dan tinjauan buku, dan menekankan pentingnya memahami dan mengevaluasi karya sastra. Contohnya adalah teks ulasan. Teks ulasan adalah tulisan yang memberikan penilaian atau komentar terhadap satu karya. Contohnya adalah seperti film, buku, dan juga lagu, di mana tulisan ini berisi opini penulis tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya, dan juga membantu pembaca untuk mempertimbangkan apakah karya itu layak untuk dinikmati. Di dalam teks ulasan terdapat hubungan genre, di mana hubungan genre dibagi menjadi dua, yaitu genre makro dan genre mikro. Di genre makro contohnya adalah iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, dan ulasan buku atau review. Lalu untuk genre mikro contohnya terdiri dari deskripsi, narasi, prosedur, rekon, eksposisi, eksplanasi, dan diskusi. Lalu ada struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan terdiri dari 5, yaitu identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Di sini identitas biasanya berisi dari judul, penulis, penerbit, tahun terbit, hak cipta, halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku. Ini merupakan isi-isi penting untuk identitas. Identitas dalam ulasan buku berguna untuk memberikan deskripsi tentang buku secara keseluruhan dan karakteristiknya. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi berisi gambaran umum tentang karya sastra yang akan diulas dan berfungsi sebagai penyampai informasi tentang buku dan menyatakan pendapat terhadap buku yang akan diulas. Pada orientasi digunakan metode genre mikro, yaitu deskripsi dan eksposisi. Secara keseluruhan, tahapan orientasi sama dengan pengantar ulasan. Yang pertama, menyampaikan informasi tentang buku yang akan diulas. Yang kedua, memposisikan buku yang diulas. Yang ketiga, menyampaikan pendapat pengulas tentang buku yang diulas. Lalu yang ketiga ada tafsiran isi. Tafsiran isi berisi tentang pandangan pribadi pengulas tentang karya yang akan diulas. Lalu pengulas akan membandingkan isi buku dengan karya tersebut, dan mereka akan menyampaikan kesimpulan mereka tentang buku itu. Genre mikro yang digunakan untuk menafsirkan isi adalah deskripsi dan rekon. Tafsiran isi terdiri dari 3, yaitu penceritaan ulang buku, isi atau ringkasan buku, lalu terakhir yang ketiga adalah perbandingan isi buku yang diulas. Lalu yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini berisi penilaian terhadap karya yang diulas serta analisis mendalam tentang kekurangan dan kelebihan karya tersebut dan memberikan kesimpulan tentang kualitas keseluruhan dari karya tersebut. Genre mikro yang digunakan dalam evaluasi adalah diskusi. Lalu yang terakhir ada rangkuman evaluasi. Rangkuman evaluasi berisi tentang hasil ulasan akhir serta kesimpulan dari sang penulis ulasan. Rangkuman evaluasi mencakup hasil dan saran buku yang diulas. Genre yang digunakan untuk rangkuman evaluasi adalah deskripsi dan eksposisi. Pada bagian pertama, penulis akan memberikan kesimpulan akhir dan pandangan subjektif dari tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi sebelumnya. Rangkuman ini menegakkan pendapat penulis tentang tahapan orientasi sebelumnya. Pada bagian kedua, penulis akan memberikan saran tentang bukunya. Lalu kita akan menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Yang pertama, di aspek penilaian. Dalam aspek penilaian ini yaitu berupa struktur teks ulasan, yang dimana struktur teks ulasan buku membantu untuk mengorganisasikan ide-ide yang disajikan di dalamnya. Struktur teks dan gagasan jelas berhubungan satu sama lain, oleh karena itu, struktur teks yang berlaku untuk setiap jenis teks itu berbeda. Yang kedua, penilaian formulasi bahasa. Karena pentingnya penilaian bahasa ini penting untuk mempertanyakan bahasa yang digunakan untuk penilaian tersebut. Dalam tahapan evaluasi kali ini, kita akan memeriksa formulasi bahasa.
ini menunjukkan bahwa penilaian dan evaluasi terjadi di tahapan evaluasi. Namun, ini tidak berarti bahwa penilaian hanya terjadi di tahapan evaluasi. Penilaian dapat terjadi di semua struktur teks ulasan, kecuali identitas. Lalu yang ketiga ada menganalisis manfaat teks ulasan buku. Apabila kita memiliki kemampuan untuk mengulas buku yang baik, kita dapat dengan mudah untuk mengerjakan laporan proposal, skripsi, pembuatan artikel kita, dan lain-lainnya. Contohnya dalam membuat skripsi, kita harus dapat mengulas isi-isi artikel jurnal lain maupun buku dengan sangat baik agar skripsi kita bisa jadi. Oleh karena itu, manfaat dari mengulas buku ini sangatlah penting untuk kita ke depannya. Lalu, terakhir saya akan memberikan langkah-langkah untuk membuat teks ulasan. Yang pertama adalah merekonstruksi teks ulasan buku. Nah, merekonstruksi teks ulasan buku ini dibagi menjadi dua, yaitu merekonstruksi teks ulasan buku terjemah dan merekonstruksi teks ulasan buku bahasa Inggris. Lalu kita akan membuat teks ulasan buku. Dalam mengulas buku, kita harus bersikap jujur. Kita harus bisa menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut secara jujur, sesuai dengan faktanya. Berikut adalah metode untuk menghasilkan teks ulasan buku yang baik. Yang pertama, kita harus mencari buku yang akan diulas. Lalu yang kedua, kita harus membaca buku tersebut secara kritis. Kita harus memperhatikan teks demi teks buku tersebut. Lalu yang ketiga, kita harus membuat ringkasan dari buku yang kita ulas. Dan yang keempat, menentukan kriteria penilaian seperti kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Yang kelima, kita harus mencari buku pembanding untuk rujukan buku tersebut. Dan yang keenam, menulis ulasan buku yang dimaksud. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.